Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas konveksi. Ada yang masih ingat konveksi itu apa? Bila ada fluida yang bergerak terhadap suatu permukaan dan kedua suhunya tidak sama, maka akan terjadi mekanisme perpindahan panas secara konveksi. Konveksi ini terdiri dari dua jenis, ada konveksi bebas atau free convection, ada konveksi paksa, forced convection. Konveksi bebas terjadi jika konveksi ini atau pergerakan fluidanya terjadi secara alami, di mana pergerakan fluidanya itu lebih disebabkan oleh perbedaan massa jenis fluida itu sendiri akibat variasi suhu dari fluida tersebut. Sedangkan untuk konveksi paksa itu terjadi karena adanya alat atau media lain yang membantu menggerakkan, misalnya pakai kipas, pompa, atau blower, dan lain sebagainya. Pada perpindahan panas konveksi ini, rumus yang dipakai adalah hukum Newton tentang pendinginan, di mana rumusnya adalah Q sama dengan H kali A TW min TF, atau bisa juga Q aksen Y sama dengan H kali TS min Theta hingga. Kalian masih ingat Q aksen itu apa? Q aksen adalah pengganti dari Q per A, makanya di sini A-nya hilang. Oke. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang konveksi bebas dan konveksi paksa. Ini gambarannya untuk konveksi bebas. Jadi alirannya itu terjadi secara alami karena ada perbedaan suhu, jadi dia lebih panas, dia lebih rendah, jadi akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalau konveksi paksa itu ada bantuan, bisa kipas, bisa blower, bisa pompa misalnya yang menggerakkan si fluida itu, jadi disebutnya konveksi paksa. Ada juga yang istilahnya konveksi gabungan, jadi dia ada konveksi paksanya, ada juga konveksi naturalnya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, untuk aliran panas konveksi, kalau kalian masih ingat ini gambar apa? Nah, ini kan seperti pertemuan perpindahan momentum kemarin, jadi dia ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Di sini kita seperti kita tahu, di sini adalah neraca perpindahan panas, di mana Q in atau Q yang masuk itu harus sama dengan Q yang keluar. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca di buku, nanti referensinya akan saya tuliskan di description box. Nah, setelah kita bahas minggu sebelumnya, sebelum UTS, tentang konduksi, jadi ada hubungan antara konduksi dan konveksi ini, di mana Q aksen convection rumusnya seperti ini dan Q aksen konduksi rumusnya seperti ini. Jika dihubungkan atau kita perbandingkan TS min Theta hingga nanti hilangkan, itu sisanya adalah H kali L per K, di mana H kali L per K ini akan menghasilkan nu atau istilahnya Nusselt number. Jadi pada perpindahan konveksi ini kalian akan sering ketemu dengan namanya Nusselt number. Nah, jadi kan tadi ada konveksi bebas sama konveksi paksa, tapi untuk pertemuan kali ini saya akan fokus dulu ke konveksi paksa. Nah, ini konveksi paksa yang terjadi pada pelat datar. Jadi misalnya pada pelat datar itu kita kasih blower atau kipas, kurang lebih distribusi alirannya seperti ini. Di sini ada daerah laminer, ada daerah transisi, dan ada daerah turbulen. Nah, mungkin kalian masih ingat juga bagaimana sih menentukan dia laminer apa turbulen. Itu ditentukan oleh bilangan Reynolds ya. Jadi Reynolds number untuk perpindahan konveksi pada pelat datar rumusnya adalah U ta hingga kali X per V sama dengan rho U ta hingga kali X per mu. U ta hingganya adalah kecepatan aliran bebas, X-nya adalah jarak dari tepi depan, V-nya adalah mu per rho, di mana dia adalah viskositas kinematik. Terus pada
perpindahan konveksi plat datar ini ternyata ada lapisan batasnya, ada lapisan batas termal dan lapisan batas hidrodinamik. Apa sih itu? Lapisan batas termal adalah daerah di mana terdapat gradien suhu dalam aliran akibat proses pertukaran kalor antara fluida dan dinding, sedangkan lapisan batas hidrodinamik adalah daerah aliran di mana adanya gaya-gaya viskos. Distribusinya seperti ini. Ini ada temperatur wall atau temperatur dinding, ada temperatur tahingga, ini ada tebal lapisan termal. Rumusnya seperti ini, QW per A sama dengan min K dt per dy. Terus transisi dari aliran laminar menjadi turbulen ini terjadi bila RE-nya atau Reynolds number-nya itu lebih dari 5 kali 10⁵ untuk aliran sepanjang plat rata. Untuk lapisan batasnya, jika dia turbulen itu RE-nya adalah lebih dari sama dengan 4 kali 10⁻⁶. Nah, selain tadi ada Reynolds numbers, ada Nusselt number, di sini juga ada Prandtl number. Maaf kalau saya salah penyebutan, tapi sesuai dengan tulisan saya nulisnya di sini saya menyebutnya Prandtl ya. Jadi Prandtl number itu adalah parameter yang menghubungkan ketebalan relatif antara lapisan batas hidrodinamik dan lapisan batas termal, di mana rumusnya adalah V per alpha sama dengan mu kali rho per K, rho kali CP, CP kali mu per K. Ini ada keterangannya. Nah, jika dihubungkan dengan Nusselt number, Nusselt X sama dengan Hx kali X per K, dan seterusnya. Ini ada rumus jadi untuk plat yang dipanaskan secara keseluruhan panjangnya, nilai Nusselt number-nya adalah seperti ini. Terus, Bu kok ribet banget sih rumusnya itu dari mana? Jadi itu udah penelitian dari sebelumnya. Terus kalian juga bisa dicek di buku. Jadi rumus hubungan antara Nusselt number, Prandtl number, dan Reynolds number adalah rumusnya seperti ini. Nah, ini juga ada rumus-rumus lainnya untuk detail penurunannya, terus kenapa sampai dapat ini juga kalian detailnya bisa baca dari buku. Kalau ini fokusnya saya ambil dari buku Gaskell tentang fenomena transport in material. Ya, kalian bisa baca dan kalian bisa pelajari di situ lebih detailnya. Nah, di sini juga masih ada koefisien perpindahan kalau rata-rata dan angka Nusselt bisa diperoleh dengan ini rumusnya. Terus TF tadi yaitu rata-rata aritmatik antara suhu dinding dan suhu aliran bebas, di mana TF atau T fluida sama dengan T wall tambah T tahingga per 2. Terus ini juga ada hubungannya dari T wall dikurangin T tahingga itu sama dengan QW L per K per 0,6795 RE L 1 per 2 pangkat 1 per 2 Prandtl number pangkat 1 per 3. Oke, mungkin emang agak-agak bingung dan agak-agak pusing, tapi nanti biar lebih detailnya dan lebih kalian terbayang, nanti saya di akhir akan kasih contoh soal. Nah, tadi kan pada plat datar ini aliran untuk dalam tabung, jadi distribusinya seperti ini. Terus untuk aliran turbulen dalam tabung itu biasanya rumusnya adalah RED. Masih ingat kenapa dia D? Karena kan kalau tabung itu kita bermain dengan diameter, kalau tadi plat itu kita bermain dengan jarak, makanya kita tulisnya X, jadi REX. Kalau tabung itu bermain dengan diameter, jadi di sini ada RED sama dengan UM kali D per V sama dengan UM kali D kali rho per mu, itu harus lebih besar dari 2300. Terus bilangan Reynolds number-nya rumusnya ini, Nusselt number-nya rumusnya ini, dengan nilai N itu 0,4 jika pemanasan, 0,3 itu pendinginan. Nah, rumusnya untuk perpindahan kalor persatuan panjang itu Q per L sama dengan H kali Pi kali D kali TW min TB. Oke. Nah, tadi udah kita bahas tentang konveksi paksa, plat dan tabung. Nah, ini kalian bisa baca, ada kurang lebih 3 soal.
Ini ada 3 contoh soal yang bisa kalian coba kerjakan untuk untuk mempelajari konveksi paksa ini. Untuk soalnya kalian nanti bisa pause dulu videonya, terus nanti kalian lanjut lagi. Jadi ini ada contoh soal pertama, ini contoh soal yang kedua, dan ini contoh soal yang ketiga. Oke, mungkin penjelasan saya tentang perpindahan konveksi paksa sampai situ dulu. Untuk kritik dan saran bisa kalian tulis di komen bawah. Sebelumnya juga saya mohon maaf bila misalnya ada penjelasan yang kurang tepat atau bila ada salah penyebutan. Nanti referensi yang saya pakai di slide ini nanti saya akan tuliskan di description box. Nanti untuk lebih detailnya kalian bisa lebih baca di buku tersebut. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.